Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bincang-bincang lagi sambil menikmati kopi atau teh yang panas. Kita akan mengkaji tentang hal yang pokok atau foundation, ya, hal yang mendasar di dalam Islam, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi saya menyebutnya iman terdahulu, kemudian Islam, dan disusul dengan ihsan. Kalau orang itu beriman, pasti dia Islam, dan pasti dia juga disebut sebagai ihsan dengan kadar keihsanannya, ya. Tentunya berbeda satu individu dengan individu yang lain. Tetapi apabila seseorang itu disebut Islam, dia belum tentu beriman. Kenapa? Karena orang yang masih melakukan perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam, maka meskipun dia menyatakan diri sebagai seorang muslim, tapi dia belum beriman. Contohnya adalah orang yang melakukan perzinahan, kemudian orang yang melakukan korupsi yang dahsyat, merugikan orang, yang melakukan perbuatan merugikan banyak orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan zakat bagi yang mampu dan ada hak untuk dikeluarkan zakatnya, maka dia meskipun Islam atau muslim, maka dia belum disebut sebagai beriman. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14, pada ayat itu menceritakan tentang adanya sekelompok orang yang di depan Nabi dia mengatakan bahwa dia seorang mukmin. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa mereka belum termasuk orang yang mukmin, tetapi mereka baru Islam, karena mereka belum menyempurnakan keislamannya. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan menzalimi orang muslim yang lain, masih melakukan perbuatan dosa-dosa besar dan lainnya. Maka Ibnu Taimiyah pun menjelaskan bahwa ketika seorang ingin menjadi muslim yang sempurna, maka dia harus mencakup 3 kategori, yaitu keimanannya, dan keislamannya, dan keihsanannya. Keislamannya artinya ya telah melakukan syahadat dan menjalankan rukun-rukun Islam itu, dan kemudian menjalankan keimanan, dan kemudian menyempurnakan dengan ihsan.
Ihsan itu artinya apa? Artinya ya mengupgrade keimanannya lebih jauh, lebih mendalami. Tapi di dalam kesufian, orang yang iman dan Islam dengan baik, maka otomatis dia akan masuk ke dalam tingkatan yang disebut ihsan, yang di dalamnya ada terkandung, ada hakikat, kemudian juga ada makrifat atau iluminasi, yaitu tingkatan ihsan yang tertinggi. Tapi pada kesempatan ini saya tidak membahas tentang kehakikatan atau kemakrifatan yang bagian daripada ihsan, itu tidak. Tapi saya di sini menjelaskan Islam, iman, dan ihsan secara secara hubungan dengan iman dan Islam. Imam Zamakhsyari menegaskan ya bahwa orang muslim yang sempurna atau orang mukmin yang sempurna, maka dia bertauhid dengan sempurna. Artinya dia betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi monoteisme ya, ketauhidan, artinya betul-betul menghilangkan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Zamakhsyari ini kepada murid-muridnya selalu mengajarkan tentang ketauhidan, artinya mengenal lebih jauh tentang keesaan Allah, tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluknya, sebagaimana yang beliau kaji di dalam Al-Quran dan kemudian beliau ajarkan berikut tafsirnya. Maka sebetulnya ketika seseorang itu sudah membunyikan genderang Islam, maka sudah seharusnya dia selain memiliki sifat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Penciptanya, maka kewajibannya adalah membentuk karakteristik diri yang benar, as-sholiq, yaitu manusia yang benar, as-sholeh, manusia yang baik. Nah, kemudian disitulah dia akan memasuki menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian iman, Islam, dan ihsan yang mudah-mudahan kita semua selalu mengupgrade iman kita, selalu mengupgrade keislaman kita, dan juga selalu mengupgrade keihsanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.